Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Ilham Mutahharoh. Sampingku ini. Halo, saya Muhyiddin Syafiq Musyawak, biasa dipanggil Muhyiddin. Dan saya Muhammad Malan Al-Haddad, biasa dipanggil Mu'alaf. Jadi kami ini dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, kita ini di sini mau ngapain sih sebenarnya? Jadi kami ini ingin ngobrol santai dengan teman-teman di rumah tentang apa nih, Mas? Tentang corak budaya Islam di Indonesia. Wah, tentang corak budaya Islam di Indonesia. Tapi kalau misalkan di Indonesia itu kan banyak daerah-daerahnya ya. Kira-kira tepatnya di daerah mana sih yang bakalan kita omongin kali ini, Mas Alam? Di daerah Madura. Wah, di daerah Madura. Jadi kita akan membahas tentang corak budaya Islam di Madura. Oke, jadi sebelum kita ngerti nih apa aja sih corak budaya di Madura itu, kita harus ngerti dulu nih gimana sih awal pertama kali Islam itu masuk ke Madura. Nah, sepengetahuan Mas Mahyudin ini gimana sih? Kalau pengetahuan saya sih, Islam masuk di Madura itu udah 600 tahun. Dari mulai tahun 900 Masehi hingga 1500 Masehi. Nah, itu jalur masuk Islam di Madura melalui jalur perdagangan. Kemudian pada abad 15 Masehi ada seorang tokoh yang terkenal yaitu Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman ceritanya Islam itu masuk di Madura lewat jalur perdagangan dan kemudian ada tokoh-tokoh terkenal ya ulama yang juga menyebarkan Islam di daerah Madura. Kita udah ngerti kan nih ya gimana ceritanya awal pertama kali dulu Islam itu masuk ke Pulau Madura. Selanjutnya kita langsung aja nih masuk ke pembahasan tentang corak budaya Islam di Madura. Nah, mungkin kali ini kita nanya Asma Alam ya, gimana apa aja sih macam-macam corak budaya Islam di Madura itu? Oke, jadi di Madura itu ada 4 figur yang benar-benar disegani atau dihormati ya, yaitu Bupa, Babu, Guru, dan Ratu. Nah, itu tuh bapak, ibu, guru, dan pemimpin di daerah itu. Jadi mereka itu di sana sangat segan, sangat menghormati 4 figur itu. Makanya kita lihat orang-orang Madura itu sangat patuh dan tunduk ya sama orang tuanya, sama gurunya, dan sama pemimpinnya seperti itu. Selain dari 4 figur itu, ada 3 budaya yang saya ketahui itu yang masih melekat di Madura, yaitu ada 3, yaitu yang pertama adalah Rokatase, yang kedua itu Berbeten, dan yang ketiga itu Tari Saman, seperti itu Mbak. Gitu ya teman-teman, jadi ada 4 figur yang dihormati oleh masyarakat Madura itu. Apa tadi? Ibu, bapak, guru, dan pemimpin pemerintahan. Mungkin adat di Madura Rokatase itu yang seperti apa ya, Mas? Saya kurang tahu. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi Rokatase itu kalau di Jawa itu sama kayak dengan ruat atau ini petik laut atau sedekah bumi. Ya, jadi di sana itu para masyarakat yang tinggal di pesisir itu biasanya akan mengadakan ritual ini. Gunanya itu apa? Sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka gitu. Terus untuk ritual ini juga untuk membebaskan ini mereka itu dari bala, seperti itu. Untuk ritualnya itu Balak musibah gitu ya. ya balak musibah, seperti itu. Jadi upacara ini tuh emang harus diselenggarakan ya, karena kalau tidak diselenggarakan itu seperti melanggar gitu, mereka itu melanggar adat istiadat di sana. Oh, jadi Rokatase itu adalah sedekah buminya orang Madura gitu ya. Nah, kalau tradisi Beberten tadi apa tuh kalau boleh ngerti? Jadi kalau Berbeten itu adalah tradisi di salah satu desa. Itu tradisinya itu diselenggarakan 2 kali dalam setahun. Jadi setiap perpindahan musim dari musim kemarau ke musim hujan atau musim hujan ke musim kemarau itu mereka mengadakan upacara. Kalau di sini tuh kayak mengusir wabah gitu Mbak. Jadi ceritanya itu dulu itu ada salah satu desa di Madura itu mereka itu terkena wabah yang kalau pagi itu kena, malamnya itu mereka meninggal dunia. Jadi seperti itu. Nah, salah satu tokohnya itu Syekh Anggasuto itu bermunajat akhirnya untuk mencari bagaimana ini jalan keluarnya. Akhirnya muncullah budaya atau ritual Berbeten itu tadi. Biasanya itu ritual ini diadakan itu tadi 2 kali dalam setahun.
Dan ini tuh aslinya ritual ini sepertinya itu udah nggak ada di Madura karena udah jarang ya. Saya cari-cari juga udah jarang. Jadi ya seperti itu ritualnya. Oke, jadi tadi Mas Wawan udah ngejelasin tentang tradisi beberten. Nah, tapi tadi Mas Wawan juga ngomongin tentang tari saman ya. Seperti apa sih tari saman yang ada di Madura nih? Apakah sama kayak yang di Aceh atau enggak? Tolong dijelaskan. Oke, untuk tari saman yang ada di Madura ini jelas berbeda dengan yang di Aceh. Kalau yang di Aceh itu mereka barisannya itu memanjang, sedangkan kalau di Madura ini mereka itu melingkar seperti itu. Untuk tokoh yang memperkenalkan tari saman itu yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani, seperti itu Mbak. Jadi ritual di sini itu sebagai pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan itu mereka membaca zikir yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian di Madura kan ada corak budaya Islam. Nah, apa tuh simbol-simbolnya? Mungkin Mbak Ilal bisa menjawab. Kalau misalkan simbol-simbol yang ada di Madura itu ya, sepengetahuanku nih yang pertama ada alat musik yang namanya saronen. Nah, saronen ini alat musiknya mirip sama kayak trompet atau seruling. Nah, tapi bedanya tuh di pucuknya, di ujungnya, di tempat niupnya tuh ada semacam kumis-kumisan gitu. Jadi pas dipakai tuh kayak orang yang main itu pakai kumis gitu. Nah, saronen ini biasanya itu dimainin sama alat-alat musik lain kayak gendang, terus habis itu gong besar, gong kecil, dan pokoknya banyak lah ya. Dulu saronen ini pertama kali diperkenalkan oleh yang namanya Kiai Khotib. Nah, Kiai Khotib ini adalah cicit dari Sunan Kudus. Jadi dulu itu Kiai Khotib dan pengikutnya itu mempertunjukkan saronen ini di pasar gitu agar untuk menarik masyarakat yang ada di sana, kemudian mereka ini tertarik dengan ajaran Islam kayak gitu. Selain saronen ada apa lagi nggak sih Mbak? Selain saronen itu ada baju adat. Oh, baju adat. Apa baju adat? Baju adatnya orang Madura tuh namanya pesaan. Jadi pesaan itu adalah baju berwarna hitam, terus dia tuh longgar, terus di dalamnya tuh biasanya ada baju garis-garis merah dan putih. Tahu kan ya, biasanya orang Madura kan bajunya hitam terus dalamnya garis-garis merah putih. Nah, ini tuh kalau misalkan menurutnya orang Madura ya, kelonggaran itu berarti jiwa mereka yang bebas, dan kemudian garis-garis merah putih yang dipakai daleman itu adalah wujud dari keberanian. Kayak gitu. Nah, selain baju adat pesaan tadi ada juga yang namanya udeng. Nah, udeng ini adalah ikat kepala yang terbuat dari batik. Nah, udeng ini ada dua macam. Yang pertama yaitu udeng besar, yang kedua udeng kecil. Nah, udeng ini pada awalnya menurut beberapa sejarah ya yang saya ngerti itu, udeng itu awalnya terinspirasi dari pedagang-pedagang Islam yang dulunya itu pakai sorban atau ikat kepala. Jadi masyarakat Madura itu terinspirasi dari itu. Jadi pengen membuat ikat kepala juga, tapi mereka membuatnya dari kain batik. Jadi itu tadi simbol-simbol yang ada di Madura yang sepengetahuan aku ya kayak gitu. Nah, itu dia teman-teman, kita udah ngobrolin banyak tentang corak budaya Islam yang ada di Madura. Dari mulai sejarah, kemudian tradisi, kemudian simbol-simbol, sampai dengan nilai-nilainya udah kita bahas semuanya. Nah, dari pembahasan itu kita ngerti bahwa Islam di Madura adalah salah satu Islam kultural yang ada di Indonesia, di mana tradisi-tradisi daerah mereka digabungkan dengan nilai-nilai keislaman. Oke, tradisi-tradisi yang ada di Madura sampai sekarang masih tetap terjaga kelestariannya meskipun dengan banyak perubahan karena adanya perkembangan zaman. Nah, Islam di Madura ini adalah salah satu jenis Islam yang dinamis dan yang bukannya statis karena mereka bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, asal nilai-nilai keislamannya tetap ada. Oke, mungkin itu aja pembahasan dakwah talk the series kita kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.